lagi bekonya lagi loading sedimentasi ke atas dump truck. Wow, 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 wow. Bergerak lagi dia ke truk berikutnya ya. Ayo Pak driver, ayo jalan, siap-siap loading tuh, mantap. Yuk, yuk, mantap, yuk, tuh lihat guys. Wih, belok dia. Ya. Oh, malah jalan dalam truk ke sana tuh. Ya. Rupanya udah mau istirahat nih ya. Tuh. Operatornya juga. Kemudian ini yang abang yang membersihkan jalan ya, karena kalau nggak dibersihkan bahaya, jalan bisa licin ya guys. Tuh, bagus nih, keren nih. Jadi proses pengerjaannya rapi ya. Jumpa lagi di channel pikiran kita. Apa kabar sobat semua? Sehat-sehat tentunya ya. Aku lagi ada di Jalan Pramuka di alun-alun Kota Bekasi ya. Seperti kita ketahui, di sekeliling Jalan Pramuka alun-alun Kota Bekasi ini sedang ada perbaikan drainase ya. Nah, ini bekonya sedang berjalan. Nanti coba aku spill, aku muteri alun-alun ya. Oh, udah kayak tank aja. Mantap, keren ya. Oh, dia mau mengarah ke sana tuh, ke depan lintasan kereta api Sebidang ya. Kalau ke sana itu ke arah stasiun Bekasi juga bisa guys ya. Lewati dulu ya. Aku mau fokus nih sebelah kiri tuh ya. Kalian perhatikan trotoarnya di yang lama dibongkar, nanti dibangun trotoar yang baru ya. Oke, kita putar balik dulu. Kita lihat kondisi update nih per tanggal berapa nih? 6 Mei 2026 ya. Oke. Ini kita melewati kantor BPJS Kota Bekasi. Jadi kalian yang belum tahu, kantor BPJS tuh sebelah kiri depan ya. Yang kanan ini hutan kota tuh lihat tuh. Ya, hutan kota nih. Jadi hutan kotanya itu adem guys. Tuh kalian bisa jalan-jalan di dalam tuh ya, pagi, siang, sore, sambil ngudut, sambil ngerokok, sambil ngopi ya. Ini kiri itu soto daging wawan bebek. Ya, ini berapa trotoarnya yang udah jadi di sebelah kiri guys. Kalian perhatikan sebelah kiri tuh ya, udah mantep ya. Yang sebelah kanan aja belum nih ya. Jadinya nanti seperti itu trotoarnya ya, warna hijau muda. Kemudian warna apa tuh ya? Ya warna hijau muda lah ya. Nah, di kanan ini pendoponya ya.
pendopo alun-alun M Hasibuan, kiri RSUD Bekasi nih guys ya. Kalian lihat ini alun-alun M Hasibuan ya. RSUD ini waktu kejadian tabrakan kereta api juga para pejabat tingkat gubernur, KDM, Kang Deddy Mulyadi, juga Pak Wali Kota dan juga menteri ya hadir atau jenguk atau menengok korban ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memberikan santunan 10 juta per korban, luar biasa, dan biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemda Kota Bekasi ya. Kita perhatikan tuh ya, itu trek buat lari yang merah tuh ya, udah kayak di sirkuit Mandalika tuh ya. Ini juga trotoar yang di depan kita ada bola itu, bola batu ya, mantap ya, keren ya guys. Kita lihat sepeda di sini guys. Oh keren ya. Itu lagi dicat. Oh, jadi trek ini memutari pendopo ya, memutari alun-alun Kota Bekasi, keren ya. Ingat ini tanggal 6 Mei 2026, keren ya. Wih, sepanjang sana juga tuh, ya sana udah kelar, udah selesai ya. Wih, lanjut lagi guys. Jadi supaya presisi diukur tuh pakai tali, pakai ukuran ya. Oh, trotoarnya juga udah mantep. Ini ada celah bisa buat parkiran tuh ya. Oke, kita lanjut. Kalian bisa perhatikan sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan itu trek jogging ya, ketutupan mobil sih ya. Udah jadi tuh ya, keren ya, sampai ke tengah-tengah alun-alun tuh ya. Oke, jadi nampak indah, indah berseri. Aku coba lurus ya guys, lurus itu sampai ke stasiun Bekasi. Coba naik, aku mau update lagi ya. Nah, itu depan sebelah kanan hutan kota ya. Hutan kota itu di dalamnya ada pohon ratusan tahun guys, jadi adem nih, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, adem sini, enak banget guys. Tuh pohonnya lihat deh. Tuh keren ya. Wush, ini udah ratusan tahun nih pohon nih. Ya. Ini para pengendara motor juga beristirahat di sini kan, adem banget guys. Serius. Ini kan cuaca tengah hari lagi panas nih. Ini lagi adem ya. Trotoarnya juga kalian perhatikan udah jadi warna hijau, hijau, kuning, merah ya. Sebelah sini belum ya, nggak tahu di sini apakah nanti juga bakal dibenahi trotoarnya. Trotoarnya kalian perhatikan masih belum ya. Dijual tuh guys, disewa. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita kalau lurus ke bulan-bulan ya, ke kanan ke proyek arah ke Tambun bisa ke terminal Bekasi ya, terminal bus. Kalau ke kiri itu stasiun kereta api Bekasi Kota. Nah kalau nyebrang sana itu bisa mengarah ke belakang Sumarekon ya, atau ke arah Babelan. Kayaknya
itu juga perlu dibikin flyover ya, karena itu padat tuh ya. Nggak hanya di lintasan sebidang di Bulak Kapal, itu juga kan mau segera dibangun flyover ya. Kurang lebih dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat tuh 6 triliun ya kalau salah. Kalian tinggalkan komentar ya kalau aku salah ucap ya. Tinggalkan komentar guys, bebas. Nah, ini mobil berhenti seenaknya, bikin macet ya. Nah, itu jembatan penyeberangan orang. JPO juga terus dikebut ya, mantap. Ya, kita pelan-pelan melipir nih ya di sepanjang depan stasiun kereta api. Kita mengarah ke Kemakmuran guys, Kemakmuran. Kita lihat kiri kanan trotoarnya cakep, ada bangkunya juga ya. Sebelah kanan juga ya guys. Ya, inilah kita harus berterima kasih kepada Pemkot Bekasi ya. Utama Pak Wali Kota Mas Tri Adrianto, thank you. Juga jajaran yang ada di bawahnya. Oke, ini udah memasuki Jalan Kemakmuran guys ya. Nah, ini Jalan Kemakmuran dari arah stasiun kereta api Bekasi ya. Coba kita terus kita update bagaimana progres pembangunan tanggul ya, atau dinding kali dan juga trotoar di Jalan Kemakmuran ini ya. Nah, itu sepertinya disidak oleh instansi. Itu mobil apaan tuh ya guys? Mobilnya mobil antik. Nih lihat ya. Kalian bisa perhatikan ini. Nih jalannya nih. Nah, nanti juga akan ditanam ya. Itu yang bata merah itu. Sepertinya buat tanaman ya. Oke. Di sini pagarnya kalian perhatikan ya. Itu pagar pinggir kali sudah jadi ya, seperti yang di seberang ya, warnanya ya abu-abu ya. Keren. Oke, kita lanjut. Kita lanjut terus guys. Update nih 6 Mei 2026 nih. Tuh ya. Masih terus dikebut, dikerjakan ya. Oh. Mumpung cuacanya baik ya, mumpung cuacanya panas, tidak hujan, jadi pembangunan bisa cepat pembangunan proyek ini bisa cepat terselesaikan. Lihat ya, sini belum ya, masih berantakan ya, ada bekas yudit-yuditnya juga. Nah itu ada depan tuh ada beko yang lagi loading tanah nih yang bakal jadi trotoar ya. Ya coba kita fokus ini dulu guys. Jadi tanah itu bekas mungkin bekas pengerukan kali ya, atau bekas pembongkaran tanahnya di area pinggir kali. Kemudian kayaknya bekas sedimentasi ya, terus diangkut oleh dump truck nih ya. Ini dibawa ke satu tempat yang membutuhkannya. Biasanya tempatnya sudah ditentukan.
Nah, untuk pinggiran di sini, pinggiran kalinya sudah jadi ya guys. Tuh kalian perhatikan tuh ya, berupa beton kayaknya itu ya. Mantap, mantap. Iya. Bekonya istirahat dulu guys ya. Tuh abangnya juga lagi nyapu-nyapu. Keren. Biar nggak licin nanti kalau misalnya kena air hujan ya. Oke, kita fokus lagi ke ini guys, ke sebelah kanan ya. Nah itu, nah udah mulai dicopot itu cetakan dinding turap ya. Tuh, oh, cetakannya udah dilepas, jadi udah kering ya. Ada dibikin jembatan kecil guys di situ tuh. Tuh, jembatan kecil. Mantap, keren ya. Tuh, manual ini dibongkarnya cetakannya. Cetakannya menggunakan kayu plus plywood guys, sepertinya ya. Kalian tinggalkan komentar kalau ada ulasanku yang salah guys, karena ini kan menyangkut konstruksi ya. Aku agak kurang paham soal konstruksi. Kita doakan para pekerjanya itu dilimpahkan banyak rezeki ya, kesehatan juga ya, kebahagiaan. Soalnya tanpa mereka juga pembangunan proyek yang ada di Jawa Barat, terutama yang ada di Bekasi ini, belum tentu bisa dilaksanakan ya. Ini pekerja lapangan lah. Tuh, mereka menggunakan pakai tenaga manusia ya. Kalau di luar negeri tenaga manusia itu atau tenaga kasar itu biasanya dihargai banget ya, dan mereka bayarannya lumayan tinggi begitu. Makanya kalian kalau mau ke luar negeri kerja apa aja, kalian bisa mengumpulkan uang ya, cuci piring, kerja di restoran ya. Ya, terus yang penting juga kalian jangan jangan konsumtif ya. Jangan boros. Kalau boros, kalian udah kerja di luar negeri, ntar pulang-pulang tetap aja kalian tidak punya tabungan ya, atau kalian tidak bisa kirim uang. Jadi kerja di luar negeri pun kalian harus bisa pintar manage keuangan kalian ya. Ini jembatan orangnya ya. Oke, keren ya. Nah ini belum dicabut ya, atau nunggu kering kali ya. Nunggu kering guys, baru cetakannya dicabut. Dan ini yang bekas dilalui beko ini ya, kadang-kadang jalan kan suka rusak ya, retak. Baiknya habis ini langsung perbaikan jalan. Nah ini baru rangka di sini ya, baru rangka besinya dibuat tuh sama bapak itu buat pinggiran kali di dinding pembatas penahan tanah atau turap ya. Keren guys, mantap. Nanti jadinya seperti di jalan di seberang sana ya. Nih, ini sampai di jembatan. Itu jembatan motor atau orang, aku juga kurang paham, tapi motor bisa lewat ya. Nah itu penggalian buat turapnya ya guys. Kalian bisa perhatikan ya. Ini oke, keren ya. Tepat di seberang Rumah Sakit Hermina Kemakmuran. Ini udah jadi nih,
Jadinya nanti seperti ini ya guys. Tuh ada tempat sampahnya, ada bangkunya ya. Tuh kemudian tanamannya ini ya. Tuh. Wih, gila mantep deh. Keren ya, keren. Tuh keren ya. Tuh. Oh, tapi tanamannya ini betul banyak PKL guys, tuh ya. Jam-jam segini banyak PKL nih di depan rumah sakit Hermina, banyak pedagang kaki lima. Biasanya waktu itu aku update di sini ada dishub. Kalau ada petugas dishub, biasanya mereka pada minggir, gak jualan di sisi kanan ini. Ya. Oke. Nah, kalian perhatikan aja itu sebelah kanannya, trotoarnya udah cakep. Di sini daerahnya strategis ya, jadi orang banyak jualan. Ini kiri bisa ke Polres Bekasi ya. Itu apartemen Center Point nggak salah ya. Lurus itu ke Jalan Ahmad Yani ya. Aku lupa nih spill ya. Ini kalinya guys ya. Lumayan ya. Lebar. Sisi kanan kirinya sudah dipasang dinding pembatas atau turap ya, untuk menahan tanah biar nggak bergeser. Ada juga menahan air ya. Andaikan nanti terjadi hujan deras, tidak sampai banjir ya. Ini lihat ya, ini bisa jadi warnanya merah abu-abu sama ada garis warna kuning ya. Nah nanti dibikin seperti ini udah lama guys dibikinnya nih ya. Mantap, Bekasi keren, Jawa Barat istimewa ya. Kita patut apresiasi ya pejabat khususnya yang ada di Kota Bekasi ya. Mereka gercep, mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh Jabar 1 Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi yang namanya pejabat itu ya harus turun ke lapangan, jadi tahu permasalahannya, kemudian tahu solusinya apa yang harus dilakukan ya. Kalau di kantor aja mereka cuma sebatas suruh bawahannya ya. Tuh, lihat tuh. Ya, cuma suruh bawahannya. Yang ada bawahannya ini kadang-kadang suka membohongi ya. Umpamanya disuruh cek coba di depan stasiun bagaimana, aman Pak, terkendali Pak. Padahal nyatanya mungkin sebaliknya, macet ya. Kemudian coba di jalan Kemakmuran nih bagaimana pembangunannya, lancar Pak, aman Pak ya, sudah jadi Pak, pas dicek belum jadi. Terus petugasnya di lapangan tidak ada, seperti kayak gitu. Jadi yang namanya pimpinan itu harus turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan itu buat apa? Jadi kita tahu solusinya apa sih, permasalahannya apa yang kita datangi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh rakyat nih ya, khususnya di daerah Bekasi atau Jawa Barat ini. Nah, oke. Nah, setelah bincang-bincang dengan warga ya, silaturahmi, mereka jadi tahu, oh ini kebutuhan, oh ini daerahnya kurang bersih nih, oh ini pembangunan jalannya kurang beres nih, oh ini jalannya rusak nih, oh ini kalinya bla 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 bla. Nah kayak gitu ya guys gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu memang dari dulunya dia emang bikin konten itu bukan bermaksud untuk pamer ya, bukan. Jadi Kang Deddy itu dia bikin konten itu
justru ingin menginspirasi kita semua. Itu loh yang dia lakukan, itu loh yang dia tidak lanjut, itu loh dia berbaur dengan masyarakat kecil, membela kaum lemah. Nah itu ya guys, luar biasa ya. Sambil ngobrol kalian bisa melihat ya kondisi sebelah kanan ya, sebelah kiri nih sekalian ya. Mantap, keren. Iya, tadi di belakang sana di seberang kalian bisa lihat ya pembangunan di dinding pembatas masih berlangsung, masih update terus. Aku coba sampai ujung ya. Ya mantap. Ya. Oke, sampai di sini dulu video pikiran kita ya. Makasih yang sudah hadir nonton sampai selesai. Aku doakan kalian dilimpahkan banyak rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan ya. Bye bye, sampai jumpa lagi.